Halo, selamat malam sahabat Caroline. Kita sudah kembali Jumat malam ini 24 Juli 2026 dalam Belbis Pensiunpreneur, dan kita nanti akan ngobrol bersama Dr. Melisa Hendry ya sahabat Caroline. Silakan Anda ikut berpartisipasi dalam perbincangan kita hari ini dalam Belbis Pensiunpreneur. Anda bisa kirimkan WA ke 0812-203-1972 dan Dr. Melisa Hendry sudah ada bersama kita semua. Selamat malam Pak Mer. Malam Kang Kujang. Hampir saja. Apa? Nggak jadi siaran. hampir Kang Kujang, hampir saja gitu. Diakibatkan apa itu Pak Mer? Itu dilalahnya tadi kan saya udah sore rencana Kang Kujang, tapi kan ada ujian. Jadi pasnya, waduh saya bilang gitu. Selesai maghrib dulu gitu. Pas keluar tol jadinya macet luar biasa itu. Ya langganan Kang Kujang ya. Akhir pekan ya. Betul, jadinya. Biasanya kan banyak yang masuk ke Bandung ya. Betul Kang Kujang begitu. Jadi dilalah ya Allah udah jam 7. Padahal saya keluar tol tuh jam 6.45. 6.45? Itu udah keluar tol. Nyampe sini 7.20 Nyampe. ya? 7.20 tadi kan nyampe lagi gitu kan. Pas ini nggak ada ini kan ya kodarulahnya alhamdulillah sampai sini. Kalau niatnya kan ingin belajar Kang Ujang ya gitu ya. Jadi bisalah ketemu lagi Kang Ujang. Jadi luar biasa karena bagi saya materi kali ini penting Kang Ujang. Penting sekali karena suka nggak suka masih berhubungan dengan kondisi makroekonomi ya, yang khusus buat kita karyawan sih. Boleh kita bilang masih tidak baik-baik saja. Betul Kang Ujang. Jadi ini bagi saya, tapi life must go on ya Kang Ujang. Hidup harus berjalan terus kan. Tak ada waktu untuk kita mundur gitu. Nah kali ini kita akan bahas sesuatu yang sangat dekat sama kita Kang Ujang. Yang sangat dekat sama kita itu bicara bagaimana sih meskipun kita sebagai seorang karyawan kita bukan sebuah rencana lagi, kita harus benar-benar eksekusi gitu. Itu mempersiapkan bisnis sambil kita bekerja. Jadi itu yang mau kita bahas malam ini Kang Ujang. Oke, dan topik kita mungkin beberapa tahun lalu Pak Mer masih dianggap tabu gitu ya. Betul. Berbisnis sambil bekerja. Betul. Itu kan dulu sepertinya sebuah kata-kata yang haram. Haram gitu. Betul Kang Ujang. Haram. Buat banyak orang tuh haram karena ya bahkan apalagi dengan manajemen ya Kang Ujang ya. Tapi ketika beberapa perspektif yang saya pakai Kang Ujang, perspektif pertama ya kondisi makro saat ini kan suka nggak suka bagi saya business owner juga sudah mulai sadar gitu, tidak mungkin memenuhi kebutuhan daripada karyawan semua gitu ya. Lihat kondisi makroekonomi seperti ini gitu ya. Nah jadi supaya karyawan itu ada keseimbangan antara pendapatan dia dengan pengeluaran dia, maka saya lihat ya diizinkan. Cuman kita harus tahu batas diri kita kan. Itu yang mau saya bahas hari ini. Ada 5 hal yang mau saya tekankan ke sahabat-sahabat Belbis yang saat ini masih berstatus karyawan. Karena saya juga melakukan hal yang sama dengan status saya sebagai seorang dosen di Universitas Widyatama. Saya juga harus punya 5 poin sih sebenarnya. Dan bagi saya ini penting juga gitu karena satu, kita bicara jangka panjang, tentu udah waktunya kita pensiun gitu. Kalau saya di kampus kan usia 65. Kalau dokter, tapi kalau guru besar insya Allah sampai 70. Ya gitu masih. Cuman kan bagi saya hidup itu kan harus dinikmati ya gitu. Masa saya harus kerja terus gitu ya gitu. Nah jadi Kang Ujang, bagi saya pensiun itu pasti, pensiun sukses itu pilihan gitu. Jadi yang pasti di 65 atau 70 saya memang harus keluar dari Widyatama gitu. Tapi saya harus menyiapkan dulu kan ya gitu. Dengan usia saya 50 tahun hari ini, saya sudah mempersiapkan second skoci saya lah, skoci kedua saya kan gitu, skoci lah gitu untuk ngomongin. Nah, cuman karena kita belajar adalah pensiunpreneur, Belbis pensiunpreneur gitu kan, tentu kita harus ada pakem-pakem yang harus kita siapkan kita pegang lah gitu kan Kujaya, supaya satu kita bisa tetap
optimal berstatus sebagai karyawan. Yang kedua kita juga bisa mendapatkan other income lah. Itu kan Ujang. Ya. Oke, menarik. Nanti tema yang akan kita bahas, sahabat K-Life, berbisnis saat bekerja. Yap. Dan Anda sekali lagi kami undang untuk ikut berpartisipasi di 0812-203-1972. Dan obrolan kita dalam Belvis Pensionpreneur malam hari ini juga bisa Anda simak langsung di IG-nya Pamer, Betul. di Meriza Hendri, Yap. di IG Radio K-Life ya Pamer ya. Betul, Radio Ujang. K-Life, Radio K-Life. Nah Pamer, mungkin juga yang pasti kita perlu kiat-kiat nih Pamer. Kiat-kiat bagaimana agar hal ini seimbang aja kan. Yap. Sebenarnya nggak boleh ya Pamer ya. Betul. Tapi betul. tetap kita harus mengutamakan pekerjaan Pekerjaan. kita ya. Betul kan Ya. Ujang. Nah, jadi yang poin utama bagi saya tuh mindsetnya dulu kan Ujang. Jadi ada 5 poin ya. Sebagai seorang karyawan saya bilang gini, dalam pikiran saya, mindset saya berbisnis adalah untuk persiapan saya masa pensiun itu dulu. Jadi mengajarkan di kampus, meneliti di kampus. Di luar kan juga saya perlu aktualisasi diri gitu ya. Dan orang butuh jasa saya kan Ujang itu. Oh jadi gini Pak Mas, katakanlah waktu kita udah dibeli sama tempat kita bekerja, katakanlah jam 8 sampai jam 4 5 jam gitu ya. Ya betul. 5 jam. Betul. Terus kita berbisnis. Yap. Kita harus nambah 2 jam di luar 5 atau bisnis kita 2 jam. Yap. Nah kita harus nambah 2 jam. Jangan mengambil yang dari 5 Betul jam sekali. Itu nggak jadi, boleh. Di tempat kita bekerja Nggak boleh 3 jam gitu ya. Nggak boleh. Ya. Jadi saya juga ketika saya di kampus, saya mulai saya di kampus. Ya. Kemarin saya nyidang dari pagi sampai sore. Saya nggak ada urusan yang lain, saya murni. Jadi gitu. kita bekerja jadi 7 jam gitu. Betul. Dalam konteks hidup kita ya Kang ya. Ya jadi saya kalau kami di kampus Widyatama tuh kerjanya 20 jam seminggu Kang Ujang. 20 jam seminggu, maka saya akan penuhin itu dulu gitu. Ketika saya di kampus, saya nggak ada bicara yang lain. Murni saya bimbing, riset sama istilah membimbing ngajar Kang Ujang. Itu nggak boleh diganggu. Itu nggak boleh diganggu. 20 jam itu. Nah, karena bagi saya itu adalah my responsibility gitu, tanggung jawab saya kepada tempat saya bekerja. Nah itu kan saya nggak mau korupsi kan Ujang, nggak boleh korupsi kan gitu. Nah jadi mindset adalah saya tetap bekerja. Adapun bisnis saya adalah untuk persiapan masa pensiun. Itu dulu. Nah, banyak orang kebablasan di sini kan Ujang. Banyak orang kebablasan di sini. Kebablasannya adalah ketika dia bekerja lalu berbisnis gitu ya, nah, lalu dia korupsi waktu. Nah itu nggak boleh. Jadi dia ketika dia di kampus dia menggunakan fasilitas kampus atau fasilitas kantor dia untuk mengerjakan proyek yang lain. Nggak boleh. Nah ini mindset ini loh yang harus ditanamkan supaya apa? Supaya kekhawatiran daripada pemilik usaha di mana kita bekerja itu dia nggak khawatir sama kita gitu. Jadi ya sudah, ini kan tanggung jawab saya bekerja. Nah jadi set up dulu di pikiran kita itu bahwa kita adalah tetap sebagai karyawan. Banyak yang nggak paham sampai ke sana gitu. Dia mencampur adukkan jadinya Kang Ujang. Jadinya tidak akan benar kalau udah kayak gitu. Nah ketika mindset itu bicara pola pikir yang berubah menjadi sebuah sikap mental. Nah pola pikir dia adalah tetap nomor 1 adalah menjadi karyawan, lalu dia berbisnis gitu ya untuk persiapan masa pensiun. Sampai merintis bisnisnya belum jadi, kita dipecat jadi karyawan. Nah betul. Karena kerjanya tidak baik. Betul itu malah fatal, malah blunder gitu Kang Ujang. Nah jadi set up dulu di pikiran kita itu bahwa I'm an employee gitu. Saya tetap sebagai seorang karyawan. Ya, saya tetap sebagai karyawan yang berbisnis untuk persiapan masa pensiun. Karena pensiun itu pasti buat saya gitu. Karena perusahaan nggak akan mungkin kalau level. Dan juga buat semua orang Pak Mas. Betul sekali. Berlaku kan aja. Nah yang menjadi masalah kan ketika kita masuk ke masa pensiun kan perusahaan nggak mau tahu lagi sama kita.
kalau memang tidak mau pensiun ya jangan bekerja gitu ya katanya. Tepat sekali kamu jangan. Nggak usah kerja, karena konsep pensiun, karena konsep pensiun adalah seseorang bekerja pada orang lain, lalu dia berhenti gitu, masa disebutlah pensiun gitu ya nggak betul juga kata kerjaan. Kalau nggak mau jadi pensiun ya udah nggak usah kerja sama orang gitu, udah jalan bisnis sendiri kan gitu. Nah, jadi itu dulu mindset itu Kang Ujang. Nah, ketika kita udah punya mindset itu, insya Allah Kang Ujang, kita sudah mulai koridornya jelas gitu. Koridornya jelas. Ya contoh, saya sebagai seorang dosen, ya kewajiban saya cuma 20 jam seminggu dengan meneliti, mengajar gitu, kemudian masyarakat membimbing. Kan waktu saya banyak banget. Ya. Waktu luang ya. Waktu luang saya banyak banget. Ya. Terus mau saya apain Kang Ujang? Mau saya apain? Saya buang-buang itu aja. Sayang. Ya. Nah, kalau mereka yang punya waktu memang terbatas banget. Katakan dia bekerja jam 8 sampai betul. jam 5 sore gitu. Betul. Apakah masih memungkinkan? Memungkinkan. Itu kenapa saya bilang masuk ke konsep kedua Kang Ujang. Carilah peluang sesuai dengan ikigai kita. Gitu. Nah, jadi jangan perlu kita belajar dari awal lagi gitu. Ya ikigai saya kan ngajar. Ya. Ikigai saya ngajar. Ngasih konsultasi ke orang. Maka saya akan menjalankan bisnis yang sesuai dengan ikigai saya ini Kang Ujang. Karena saya tidak perlu belajar lagi gitu. Bicara materi udah ada di otak saya, nggak perlu laptop. Kang Ujang dari pagi sampai sore saya suruh ngomong saya tuh. Asal tentang bisnis dan manajemen. Ya. Suruh ngomong tentang spiritual. Nggak bisa saya. Saya harus belajar dulu lagi kerjanya. Harus belajar lagi. Jadi learning curve saya tuh udah nggak di situ gitu. Tapi kalau bicara bisnis manajemen, entrepreneurship udah tutup mata. Laptop saya tutup. Saya nggak perlu menggunakan itu lagi. Nah, jadi kalau begitu pilihan bisnis ketika kita jadi karyawan itu sesuai dengan ikigai. Carilah kamu tahu dan kamu suka. Ya saya suka ngajar Kang Ujang. Mantu, Paman, mau nggak? Gitu. Orang minta tolong nih ngajar 3 jam. Paman cuma dibayar 3 jam. Tapi beberapa hari gitu. Terus boleh nggak Paman nyumbang ngasih sedekah ilmu? Berapa jam? Ya 5 jam lah. Jadinya 5 atau 6 jam. Bagi saya nggak masalah gitu. Nggak masalah bagi saya. Jadi yang 3 jam itu kan saya nggak dibayar 3 jam. Tapi saya seneng gitu. Ya mumpung saya di sana, ngapain juga saya di kamar tidur aja kan gitu. Mending ada momen buat saya, kesempatan saya untuk berbagi ilmu pada orang lain. Insya Allah jadi amal jariah buat saya. Kan kembali ke konsep diri. Karena udah tahu dan suka gitu. Suka aja saya ngajar kamu aja lihat nih kalau saya udah nyerocos tuh. Ada aja nyeletuk sedikit ketemu lagi gitu. Itu kan. Jadi pilihan kedua tuh cari peluang sesuai dengan ikigai kita Kang Ujang gitu. Udah tahu, kita tahu dan suka, lalu kita ahli di situ. Ketemu tuh. Kita expert di situ Kang Ujang. Kalau expertise itu kan udah melekat pada diri pikiran kita, lalu melekat pada diri kita semua Kang Ujang gitu. Dan kita nggak perlu belajar ulang gitu. Nah maka lalu kan itu gitu. Lalu yang ketiga dibutuhkan pasar. Yang keempat menghasilkan cuan. Tambah enak lagi di situ gitu. Nah, jadi bagi saya carilah peluang ketika kita masih bekerja ini yang sesuai dengan ikigai kita. Nah, kan peluang itu berdasarkan apa kemarin? Kebutuhan atau masalah orang, dan orang tuh butuh Kang Ujang dengan ilmu saya ini gitu. Maka ya sudah, saya kan optimasi di sini gitu. Tapi ketika Kang Ujang bisnis properti nggak bisa karena itu bukan ikigai saya gitu. Gak ada waktu saya untuk ngurusin itu karena saya masih karyawan. Terus Pak Man akan berhenti ngajar? Enggak. Ngajar itu adalah bagi saya panggilan jiwa saya gitu. Panggilan jiwa saya. Saya tidak akan pernah berhenti ngajar Kang Ujang gitu. Nah, jadi kalau begitu tahap kedua Kang Ujang udah tahu mindset kita set up tadi. Yang kedua kita harus fokus carilah peluang yang sesuai dengan ikigai kita gitu.
Tujuannya apa? Kita nyaman ngerjainnya dan kita nggak perlu belajar lagi di situ. Kalau nama-nama sedikit sih nggak apa-apa. Nggak masalah. Update ya. Betul. Ya. Update mah wajib Kang Ujang. Ya. Cuman kan kalau saya mulai dari awal lagi, Dari nol. betul. Ya. Ya Kang Ujang, Pak Mer, kasih dong kultum saya tentang agama. Wah nggak bisa. Cuman saya nggak ahli di situ gitu. Ya, ya. Ya saya kan orang sampaikan lah, walaupun hanya satu ayat, saya kan sampaikan, tapi saya bilang saya nggak expert di situ. Satu surah aja, wal asri, demi masa gitu. Ya, seorang dalam merugi kan gitu. Ya. Nah itu kan udah bisa jadi sebuah, cuma saya nggak ahli di situ. Dikaji nanti asbabun nuzulnya seperti apa, cerita ayat itu turun kenapa, gitu. Hadis-hadis pendukungnya seperti apa, ya itu kan harus kuasai. Gitu. Nah jadi kalau begitu, ketika Kang Ujang nih misalnya, oh saya sebagai penyiar, carilah bisnis sesuai dengan ikigai Kang Ujang. Jadi MC, jadi pengajar gitu Kang Ujang gitu. VO gitu Kang Ujang. Nah itu kan adalah hal yang ini teman kalau Kang Ujang bisnis apa Pemar, bisnis ke sawah ya udah. Kang Ujang belajar lagi nggak? Ya. Belajar lagi gitu. Maka probability untuk ini kan Ujang, probability untuk bangkrut besar nggak? Besar. Di situ loh kenapa saya di berbagai kelas pensiun pernah saya tekankan, pilihlah bisnis sesuai ikigai kamu, dan saya punya Kang Ujang alatnya. Pak Mer, katakanlah saya punya orang gitu ya. Yap. Ada rekan partner yang dia sangat menguasai bidang tertentu. Yap. Saya gabung dengan itu nggak apa-apa. Pak? Jangan juga. Jangan. Karena bagi saya adalah tetap hukumnya ada satu, knowing your business. Pahami bisnis itu Kang Ujang. Kang Ujang mau gabung sama siapa? Mer, gabung dong. Saya rumah makan masa gitu. Yeah. Jangan soalnya gitu. Tanya diri Kang Ujang. Kang Ujang punya yang namanya ikigai nggak di situ? Enggak Pak Mer, jangan. Pak Mer kan teman saya expert di situ, jangan. Walaupun kita percaya gitu ya. Nggak bisa. Ada beberapa persyaratan Kang Ujang. Satu tadi sesuai dengan ikigai kita nggak di situ. Walaupun kita nggak ahli di situ, tapi kita tahu sesuai mendalam situ. Yang kedua Kang Ujang adalah sejauh mana Kang Ujang bisa memahami moral hazard orang ini gitu. Kan yang Kang Ujang tahu kan cuma permukaannya doang. Yang aslinya kan Kang Ujang belum tahu. Historinya Meriza itu seperti apa gitu ya gitu. Ya. Portofolio Meriza menjalankan bisnis seperti apa Kang Ujang, itu harus dicari. Oke. Nah, nggak kalah penting kan tata kelola keuangannya gimana. Meriza itu punya hutang nggak? Ini kesalahan terbesar saya Kang Ujang. Saya kerjasama dengan orang punya hutang, mampus saya. Saya terbawa-bawa jadinya Kang Ujang. Dan Kang Ujang punya hutang, saya gabung Kang Ujang. Kang Ujang akan pernah bener ngurusin bisnis kita ini gitu. Kang Ujang pasti ke distract terus dengan hutang. Paling saat ini ditagih teror sama DC ya. Kang Ujang makin panik gitu. Aduh, Pamer nggak jadi rapatnya. Kenapa Kang Ujang? Aku lagi stres, kenapa dikejar DC gitu. Dikejar DC sih nggak apa-apa. Lain cerita. Ntar dulu DC siapa dulu nih. Kalau DC nggak tahu saya udah lewat. Ada zamannya dulu ya gitu. Nah jadi Kang Ujang jangan, saya nggak rekomen. Itulah kenapa Kang Ujang kalau kita mau beli saham kita harus tahu dulu fundamentalnya seperti apa, teknikal analisis seperti apa, risiko seperti apa gitu. Nah kita harus benar-benar, kesalahan saya kemarin gitu, kalau saya nggak pernah isu ke sana. Sekarang kalau Kang Ujang nanya dengan usia saya 50, saya udah nggak mau lagi, udah lewat lah masa saya gitu. Ini saya pakai uang saya sendiri gitu ya, uang saya sendiri, udah selesai, kelola sendiri gitu, udah lewat Kang Ujang. Nah jadi pertanyaan Kang Ujang udah kejawab gitu ya. Nah tadi apalagi Kang Ujang sambil bekerja, saya punya cerita Kang Ujang, saya bisnis sama teman, lalu yang ngelola bukan saya, lalu ngadain hutang ke pihak ketiga. Pihak ketiga ini tahunya saya. Yang ini lari on prestasi, maka yang teman ini ngejek ke siapa? Ke saya. Oh udah tobat nasuha saya katanya.
nangis saya gitu. Suruh pihak pun saya nggak makan duit dia gitu. Tapi karena si direktur ini yang ini tahu dia nggak punya apa-apa, saya yang salah. Saya punya jabatan di kampus, dosen, saya punya aset, rumah tempat tinggal, itu yang dikejar-kejar sama dia. Kalau kamu nggak bayar, saya masuk ke polisi. Ya Allah ya Tuhan, gitu. Udah jatuh kena jatuh timpa tangga lagi, tangganya berdempet-dempet lagi, terus ada batu gede lagi, tangganya dari baja itu benjol. Itu kejadian nggak hujan 2023 2024 kemarin. Yang hujan lihat, pernah saya lihat saya kurus banget, enggak gara-gara gitu itu Kang Ujang, saya nggak mau lagi Kang Ujang itu. Ya Kang Ujang kan taunya saya, padahal saya nggak pakai uang Kang Ujang gitu loh. Nah disitulah saya bilang pelajaran Mbak. Itu pas saya bilang Kang Ujang, no Kang Ujang, jangan lagi, udah cukup lah, kita udah berumur, kita nggak mau apa istilahnya, kita nggak mau kejebak situ lagi gitu. Cuman juga ada yang ngajakin saya, Mama ikut yuk bisnis ini. Saya bilang enggak deh, saya bilang gitu. Kalau saya akan jadi yang namanya ikut di saham-saham itu, udah saya udah nggak mau. Mending saya profesional aja, saya digaji, saya dibayar, udah. Mau besar silakan gitu. Saya lebih baik gitu Kang Ujang. Kalau ada nama saya di saham, di situ tertulis saham saya di situ, itu legalnya luar biasa. Ya, daripada janji besar tapi nggak jelas ya Pak Mer. Betul. Kecil tapi sering gitu. Betul. Karena itu kamu gitu Kang Ujang. Lebih baik saya punya 100 perusahaan meskipun cuma 1% dari punya 1 perusahaan 100%. Kecil ya. Tapi saham itu Ujang, kalau saham jelas perhitungannya, manajemennya ini gitu. Kalau saya nggak dah mau, saya 50 nggak mau lagi Kang Ujang. Kang Ujang ngajak saya bisnis, Pamer bikin PT, bikin CV, nggak mau saya lagi. Udahlah, sudah. Kang Ujang bayar aja profesional saya ke Kang Ujang, udah. Jadi saya nggak ada ikatan hukum ke negara kan? Jasa saya aja bantuin Kang Ujang. Saya lebih memilih itu sekarang. Bapak bayar saya berapa? Udah, saya nggak ikut-ikut di perusahaan ini. Udah Bapak itu aja. Jadi profesional aja gitu. Profesional aja. Daripada saya pusing ada masalah nanti tanda tangan ini tanda tangan saya nggak tahu. Kenapa Pamer gitu ya? Saya udah punya pengalaman kemarin. Jangan percaya nggak? Saya dapat panggilan dari polisi. Surat polisi itu datang ke rumah, polisinya datang ke rumah. Hanya saya sebagai saksi. Yang nerima 2 anak saya. Sakit nggak? Anak saya masih kecil lah, SMA sama SMP. Ayah ini surat apa? Gitu. Dari polisi. Padahal saya cuma sebagai saksi. Itulah amit-amit Kang Ujang pakai baju orange. Nah, jadi kalau begitu kalau benar Kang Ujang, carilah peluang sesuai dengan ikigai kita gitu. Kang Ujang, Pak Mer, aku suka berkebun, kata Kang Ujang gitu. Ambil situ aja. Kebun apa? Ini tanam bunga anggrek misalnya, kebun-kebun itu di karangan. Tapi bisa ada satu mahasiswa saya, Kang Ujang, dia tuh jabatannya udah di bawah letkol apa Kang Ujang? Kapten ya kalau salah. Kan kapten. Mayor. Enggak, saya nggak hafal itu aja ya. Nah, di situ Kang Ujang. Di sini siapa ini? Berarti makanya Pamer, saya gini, sampai tesisnya bikin itu, saya nggak tahu. Apa coba Kang Ujang? Bunga anggrek. Serius Kang Ujang? Dan itu dijadikan tesis dia gitu. Dan saya ngarahin ke sana si bapak itu. Jangan lupa jabatan di ke TNI-nya jalan-jalan, dia juga ini kan nggak ngeganggu. Pamer, aku ikut komunitas ini tanam anggrek gitu. Si bapak sama itu. Tentu aja kalau di luar Pak siapa ngundan gitu. Nah, jadi kalau begitu Kang Ujang, konsep ikigai ini tepat banget. Terus saya diingetin, saya tidak akan pernah masuk ke bisnis lagi.
umur saya udah segini, udah profesional aja saya dibayar. Saya tuh mencari ketenangan saat ini. Udah cukup lah umur saya kemarin gitu. Kang Ujang mau bayar saya berapa? 10 juta sebulan? 20 juta sebulan, silakan. Dan saya tidak akan mau masuk ke saham gitu. Nah, itu Kang Ujang clue-nya. Nah, yang ketiga Kang Ujang, itu yang Kang Ujang tanya tadi. Kan kita nggak mungkin kita sambil kerja terus gimana gitu ya. Carilah tim. Dan dia bisa masuk karyawan. Contoh Kang Ujang, tadi bertanam ya, penjualan Kang Ujang bisa ada 25 juta, 30 juta sebulan gitu. Masa Kang Ujang kerja sendiri? Tinggal cari aja karyawannya satu staff yang dia bisa ini, siap apa istilah, siap kemana-mana kerjanya Kang Ujang. Jangan bikin spesifik, jangan. Dia asisten aja dulu. Nanam bisa, beli bahan pupuk bisa, ya, lalu panen bisa, kirim bisa, nulis administrasi juga bisa, moto bisa, upload ke sosmed gitu kan. Itu konsepnya. Tapi syaratnya keahlian yang dia miliki harus berbeda sama kita. Jangan sama. Saya jago marketing, nanti saya cari juga staff. Betul, complementary. Ya, betul. Jadi carilah yang saling mengisi Kang Ujang. Yang saling mengisi itulah yang akan membangun chemistry yang kuat nanti di bisnis kita itu. Nah, jadi itu persyarat utama. Jangan pernah sambil bisnis masa bisnis lalu kita ngerja sendiri, jangan. Tahu, Pak Mar, kalau aku nanti ngeluarin biaya, saya bilang gini, ketika kamu kerja sendiri, kamu cuma dapat 10 juta. Ketika kamu bekerjaan orang, kamu dapat 50 juta. Milih yang mana? Pasti yang 50. Kayak gitu. Cuman kan keluarin cuma 2 juta, 3 juta. Masih untung 47 juta. Daripada kerja sendiri, nggak ngeluarin buat orang, tapi kita cuma dapat 10 juta. Kan pola pikirnya ke sana kan ya. Jadi kalau begitu kita benar-benar harus bisa punya pemikiran orang ini harus benar-benar saya bisa ngisi saya, kekurangan saya gitu. Pasti kekurangan kita di mana kalau yang paling utama di mana? Waktu. Tuh. Asisten lah gitu. Ya kemudian cuma ngeluarin 2,5 juta. Tapi kemudian bisa dapat 50 juta. Kemudian nggak punya asisten, udahlah capek saya cuma dapat 10 juta. Kalau dalam bahasa ekonomi namanya opportunity cost. Kalau gitu opportunity cost kamu jam berapa? Kan 50 juta kurang 3 juta gaji karyawan tuh. Kan 47 juta. 47 juta kurang 10 juta. 37. Itulah opportunity cost kamu jam. Kalau kerja sendiri. Berapa? Hampir 5 kali lipat daripada kerja sendiri. Nah itu yang harus kita utamakan. Jadi ketika kita bekerja jangan pernah kerja sendiri gitu. Jangan pernah kerja sendiri. Nah itulah akan menjadi sebuah yang namanya Kang, kita punya keunggulan gitu ya. Keunggulan di waktu kita tetap bekerja, lalu di bisnis kita bekerjakan orang lain. Nah disinilah substansinya. Oh kalau begitu setelah kita di mindset kita berbisnis itu adalah dengan cara sebagai status karyawan, lalu pilih sesuai dengan ikigai kita, lalu bentuklah tim. Saya sudah sampaikan, jangan pernah kerjain sendiri. Kalau kita kerjaan sendiri ya pastilah kita nggak akan dapat apa-apa. Optimasi itu nggak dapat ya. Kalau di awal-awal memang kita belum mampu, wajib startingnya adalah di awal sendiri kalau ya. Itulah kenapa saya bilang dalam konteks seorang entrepreneur, knowing your business itu adalah basic requirement gitu. Syarat utama. Kenapa? Saya jelasin sedikit. Ada konsep yang selalu dalami saat ini namanya agency teori agensi. Bahwa di dalam bisnis itu ada dua pihak kan, ada yang pemilik, ada yang karyawan. Nah kalau bagi saya modelnya adalah saya selalu bilang ini. Bayangkan itu
seperti bandara sama pesawat. Yang bandara inilah pemiliknya gitu. Dia bisa kemana-mana nggak kerja? Nggak bisa. Bandara kan stay di situ aja. Bandara Hussein tuh, dia stay aja di situ. Yang bisa datang dan pergi siapa? Pesawatnya. Oke, take off lalu landing, take off landing gitu kan, itu yang utamanya. Nah dalam konteks itu kan kita harus paham, dalam bisnis ini yang memahami, yang nggak boleh pergi-pergi itu ke saya. Nah itu memang di awal harus kita sendiri dulu. Kita sendiri dulu gitu. Kita mengukurkan kemampuan kita. Saya udah punya keterbatasan nih, saya perlu asisten gitu. Asisten admin dulu deh gitu. Nah ini harus menjadi sebuah konsep berpikir di mana kita harus benar-benar kuat memahami bahwa kita sebagai seorang karyawan tetap jadi karyawan, lalu kita harus bisa punya tim yang support ke kita. Nah ini kan yang harus jadi. Itu yang ketiga. Nah yang keempat barulah kita mulai sisihkan uang gitu loh. Mulai sisihkan uang. Ya berapa kan Gojang ya? Kalau bagi saya sih maksimal gitu. 30% lah dari pendapatan kita gitu. Kan 50, 30, 10. Kan yang 30 itu kan Gojang. Jadi kalau gaji saya, kebutuhan saya bisa 10 juta. Kali 2 kan? Saya harus dapat gaji 20 juta. Nah, 30% dari 20 juta berapa? 6 juta. Nah 6 juta itulah saya pakai untuk modal bisnis saya gitu. Modal kerja, modal investasi, modal operasional kan. Saya punya rekening yang nggak akan saya ganggu-ganggu karena itu adalah uang bisnis saya gitu loh. Itu harus dilakukan. Jadi jangan pernah Pamer aku pengen bisnis gitu. Saya karyawan. Terus lu nggak siapin uang? Enggak. Ya jangan harap lah gitu. Yang beda tuh cuma jumlahnya. Ada yang jumlahnya besar, ada yang jumlahnya kecil. Itu aja pembedanya kan. Nah kalau secukupnya aja ya udah secukupnya aja kamu jangan uangnya mah gitu. Nah sedikit naik. Itulah uang yang kita pakai untuk bisnisnya. Nah, jadi saya teringat sebuah quote ini. Carilah uang yang nanti akan menjadi modal bisnis yang akan menghasilkan uang dari bisnis itu. Jadi gajimu tiap bulan itu sisihkan untuk ngebangun bisnis yang akan bisa menggaji kamu nantinya gitu. Jadi uang gaji itu jangan dihabisin. Jangan. Karena itu modal bisnis kita. Jadi kalau bisa pisahin ke satu rekening terpisah kan Gojang. Misalnya 10 juta nih. Nah, ini proyek ini saya DP istilahnya Gojang? Bukan DP talangan. Talangan dulu gitu. Terus emang saya naik mobil, bawa mobil. Terus pajak siapa yang bayarin? Ya, kita. Saya sendiri. Biaya usaha tadi, bensin saya bayarin. Nggak mungkin saya ini kan. Itu biaya operasional yang saya lakukan. Itu kan harus punya ini. Internet HP saya karena udah saya treatment itu sebagai sebuah bagian daripada bisnis. Toh kan itu harus di ini kan. Kalau saya makan sendiri di jalan, makan nih lapar gitu itu uangnya siapa? Uang pribadi atau uang perusahaan? Uang pribadi kan? Perusahaan kan lagi dinas. Kalau lagi dinas ya. Itu kan bicara tentang bagaimana di level tingkat keempat tuh kita harus punya nyiapin modal kan gitu. Harus disiapin modal. Nah jadi kalau begitu kita harus benar-benar siapin nih berapa rupiah, berapa juta yang harus kita siapin untuk bisnis di masa kita berstatus karyawan ini Kang Ujang. Jangan pelit gitu loh. Jadi bisnis pas investasi pun ingat nggak Kang Ujang kemarin investasi yang pertama yang kita lakukan apa? Investasi pada diri sendiri. Diri sendiri kita harus siapin nggak uang? Iya, ikut pelatihan, ikut workshop, ikut sertifikasi gitu.
Kan harus kita siapin di situ. Nggak bisa tidak. Nah jadi lalu kita rancang itu bisnis, mulailah bikin bis plan-nya, perencanaan bisnis. Oh pemirsa kok perlu sampai bis plan juga ya? Kalau saya termasuk orang yang berkeyakinan siapa yang gagal bikin rencana, dia merencanakan kegagalan. Dan saya termasuk orang yang megang konsep itu. Maka oleh itu saya benar-benar nggak kehujan. Harus. Jadi kalau begitu, yang keempat tadi adalah sisihkan uang dan bangun rencana bisnis. Nah, lalu yang terakhir, yang kelima adalah jalankan bisnis itu, tapi pakai ilmu. Itu kan jawab. Harus pakai ilmu. Ini juga titik kritis ya Pak Meri. Betul sekali. Karena once ketika kita bisnis di masa kita berstatus karyawan, jalan bisnis seperti as usual gitu ya, seperti masyarakat umum, seperti mereka jalanin seperti biasa, nggak ada ilmu dan lain. Ya mau jadi apa? Saya nggak mau gini kan aja. Jangan sampai bisnis yang kamu bangun itu malah jadi masalah buat kamu. Malah jadi masalah. Nah itu yang harus jadi perhatian kita sebenarnya. Nah kalau seperti itu maka kita akan ketemu dengan konsep bagaimana kita punya yang namanya mengingat tacit knowledge kita itu gitu, dan kita terapkan di bisnis kita. Ingat pengalaman dulu. Contoh, kita akan setiap akhir tahun kita menyusun RKAT, rencana kerja anggaran tahunan. Untuk setahun tuh Kang Ujang. Nah kita terapkan juga di bisnis kita ini gitu. Jangan sampai tidak. Lalu apa Kang Ujang? Ketika kita bikin RKAT sudah, kita harus melakukan financing, pembiayaan. Nah kita kan cari tuh mana lembaga pembiayaan yang paling bisa menguntungkan buat kita. Bunganya paling kecil itu. Itu ilmunya ada nggak waktu kita bekerja? Ada. Ya kan terapkan di situ Kang Ujang. Jangan dipisahkan, jangan dibikin dikotomi. Wah ini ilmunya kerja, ini ilmu bisnis saya sendiri, jangan. Karena itu saling berhubungan. Paling Kang Ujang, yang paling penting cash flow. Ngatur cash flow itu bagi kita sebagai pebisnis itu penting sekali kan. Nah waktu kita bekerja kita punya ilmu juga tentang cash flow pastinya. Ada cash in, ada cash out. Cash itu ada 3 Kang Ujang. Satu hasil investasi, ya kan? Misalnya ya pun dan kita dari hasil investasi ataupun kita jual aset Kang Ujang, kita dapat cash in lagi tuh. Yang kedua dari operasional bisnis kita, yang ketiga dari financing. Bisa financing dari pihak lain, atau yang keempat tuh dari pribadi nyuntik. Itu kan cash flow juga. Yang sering lupa penyusutan Pak Meri. Betul sekali. Itu kan sering dilupakan. Tiba-tiba kita harus menambah modal besar. Betul. Karena kita yang besar. Betul. Padahal kalau itu disusutkan sebenarnya sudah dicadangkan. Betul. Atau dipisahkan aja. Ya, jadi masalahnya kan itu dari keuangan, dari marketing kan Ujang. Itu perlu kita terapin nggak di bisnis kita? Perlu. Dari operation, bisnis proses perlu. Mulai dari quality, dari forecasting kan Ujang, layouting, bahasa-bahasa tinggi MOQ dan semacam gitulah. Nah itu akan menjadi kekuatan buat kita dalam menjalankan bisnis sebagai karyawan tadi. Ilmu SDM, bagaimana mengolah sumber daya manusia. Nah, semuanya inilah Kang Ujang yang harus kita demplotin, copy pastein ke bisnis kita tadi yang di masa pensi. Di masa kita bekerja sebagai karyawan. Beda nggak Kang Ujang? Beda. Kalau kita bisnis tidak menggunakan manajemen. Nah, kalau kita nggak menggunakan manajemen ya hancur lah bisnis kita. Itu Kang Ujang. Oke, sahabat Khalid, kita masih sama-sama dalam
Belbis Pensionpreneur hari ini Jumat 24 Juli 2026. Kita masih punya waktu Pak Mer. Ya. 13 menit ke depan ya Pak Mer. Oke. Nah, kemudian Ya. mulai kebaca kan ya gitu bahwa sejatinya kita sebagai seorang karyawan itu jangan waste your time gitu, jangan wasting your time, jangan buang-buang waktu lagi gitu. Ya. Bagi kita waktu itu adalah aset yang harus kita kelola sehingga menghasilkan uang buat kita. Pak Mer, saya masih penasaran partner bisnis gitu ya. Yep. Itu istri kita gitu Pak Mer. Atau keluarga kita. Boleh Pak Mer? Boleh, tapi harus jelas aturannya. Rule of the game-nya kudu jelas. Ya, karena mungkin istri kita punya satu keahlian dan Yep. dia sudah expert gitu Yep. ya. Kalau invest ke istri gitu kan. Rule of the game-nya harus jelas. Perlakukan tuh business as usual. Bisnis seperti biasanya kan ujungnya gitu. Kenapa? Otherwise we are going to dig a hole and we are going to be buried gitu. Pada akhirnya kita akan dikuburkan di situ gitu. Kalau tidak ada komitmen bersama ya, perjanjian bersama. This is our business, this is not our family. You are my wife and I'm your husband gitu loh. Yeah. Once ketika this money I gave it to you, not for you, but for the company gitu loh. Ya, bukan buat kamu, buat usaha gitu. Ya. Nah, jadi kalau begitu sarannya adalah adanya rule of the game-nya dulu, aturan main yang jelas dulu. Aturan main yang jelas. Kenapa? Karena itu akan menentukan sustainability gitu. Yeah. Karena konsep yang saya bangun saat ini ketika kita mau berbisnis adalah sustainability, keberlanjutan yang keberlanjutan. Ya, keberlanjutan. Karena dengan keberlanjutan itulah kita bisa melihat bisnisnya berhasil apa enggak gitu. Yeah. Bukan hanya sebatas jalan gitu ya, untung tidak gitu. Tapi sustainability-nya harus kita pertaruhkan gitu. Nah, konsep sustainability ini dasarnya sederhana kok ya, dari komitmen and apa ya istilah kerja yang bukan obedience apa namanya, comply patuh kepada aturan main tadi. Bukan karena saya kan pemilik cincai gitu aja, nggak bisa yang udah kayak gitu mah prinsipnya. Aku kan pemilik gitu. Kemau orang gitu. Terbisa gitu. Nah jadi bagi saya komitmen, kedua rule of the game, yang ketiga konsisten. Itu yang akan bisa membuat bisnis itu panjang dengan tipe pasangan yang tadi itu. Nah, jadi kalau begitu ya harus hati-hati banget gitu. Itu Kak Ujang. Oke, ini ada WA dari sahabat Retno. Pak Met, selamat malam. Betapa beruntungnya punya pekerjaan, punya juga bisnis katanya Pak Met. Kalau boleh tahu hal atau momen apakah yang membuat Pak Mer suka untuk mengajar? Ini Pak Mer. Momen paling senang ketika ngajar itu adalah ketika yang kita ajar mereka tahu, mengerti gitu. Yeah. Dan dia mau menjalankannya. Saya suka banget di situ. Okay. Nah, jadi momen-momen dimana anak didik kita itu mau punya antusias untuk belajar, lalu dia mau mendengarkan, lalu dia mau menerapkan, dan dia mau membagikan. Betul. Dan mungkin juga sering orang berkata jika murid-murid kita itu lebih dari diri kita ya. Betul sekali kan. Jadi ya kalau boleh kita program Belbis ini ngajar nggak saya kan? Iya. Ngajar. Dan ketika ada yang nanya gitu, itu adalah kebahagiaan terbesar buat saya gitu. Kebahagiaan terbesar karena saya bilang isilah hidupmu ini dengan berbuat kebaikan pada orang lain gitu. Yeah.
Tadi pagi saya nulis sebuah konsep namanya nobility. Nobility itu adalah sikap luhur seseorang. Kalau di cerita teorinya itu berasal dari ini Kang Ujang, bangsawan, nobel. Ya. Jadi di situ bangsawan kan, tapi si bangsawan yang benar dia itu punya karakteristik namanya ini Kang Ujang, punya nilai-nilai luhur buat diri dia itu gitu. Dia punya kewajiban, dia punya hak, tapi dia merasa dia punya kewajiban juga gitu. Kan ya lihat aja film Three Musketeers ya, katanya masih ingat Kang Ujang ya, film Zorro kayak gitu ya. Kalau bangsawannya benar, dia akan berbuat baik kepada orang lain gitu. Siapa dulu Kang Ujang? Zorro yang bagi-bagi itu pencuri sebenarnya Robin Hood gitu. Itu kan punya karakter nobility gitu. Yeah. Jadi punya jiwa kedermawanan, punya tanggung jawab. Yang sekarang ada penghargaan Nobel itu termasuk juga kan untuk kemaslahatan umat. Ya. Jadi dia tidak lagi bicara tentang diri dia gitu. Ya. Nah bagi saya Retno, kepuasan saya, kesenangan saya ngajar adalah ketika orang saya ajar, satu pengen belajar, dua punya istilahnya antusiasme belajar, dia mau menghafal, dia mau memahami, dia mau menerapkan, dan terakhir dia mau membagikan kepada orang. Wah seneng banget saya. Nah ini Pak Ber, ada ralat sedikit katanya. Maksud saya momen penyebab untuk ingin jadi pengajar. Jadi kenapa gitu. Pak Ber mau mengajar? Memang. Itu awal cerita dulu ya. Jadi kalau boleh teteh. Kira-kira berapa menit Pak Ber ceritanya? Cukup di setengah jam gitu. Jangan. Dipendekan. Jadi Kang Ujang kalau boleh saya historinya Kang Ujang. Saya rupanya ngajar tuh dari kelas 1 SD, S2 SD udah ngajar Kang Ujang. Historinya gitu. Yeah. Jadi waktu itu kalau nggak ada guru, saya yang disuruh ke depan. Ingat Kang Ujang dulu, kalau zaman guru kita dulu, kalau dia ngasih tugas, dia kemana gitu guru. Kita disuruh nulis di papan tulis nggak Kang Ujang? Tulis, lalu teman-teman di belakang ngikutin itu nggak bisa? Itu ngikut gitu ya. Kelas 2, kelas 3, 4, 5 sih nggak sampai kelas 3 SMA saya masih ngajar di kelas. Jadi kalau nggak ada guru, saya ngajar gitu. Ngajar ngulang aja kalau gitu. Dan saya menikmati itu gitu. Waktu di kampus kan saya ikut organisasi gitu ya, senat mahasiswa, himpunan gitu ya. UKM, gitu. Saya juga ketuanya juga kan. Nah, di situ saya mulai ngajar juga gitu. Apalagi waktu itu saya ketemu dengan teman-teman dari Vkom. Saya diajarin cara public speaking, cara ini kan debat dan lain-lain gitu. Nah, lalu kenapa saya jadi dosen statusnya gitu? Kalau ini mah kepepet. Bener Kang Ujang. Bakat gitu memang. Bakat gue butuh gitu. Jadi tahun berapa Kang Ujang? Saya lulus S1 tuh tahun 2001 saya ke Jakarta, masuk kerja di Asuransi Bintang. Lalu 2003-2004 saya dapat beasiswa Sampurna. Saya pulang lagi ke Bandung, ambil kuliah di MM Kang Ujang. Nah 2005 selesai, karena kalau kami beasiswa itu cuma 1,5 tahun. Bikin bisnis tour and travel tuh. Ya kan terus bilang tadi, jangan pernah ikut bisnis yang kamu tidak tahu, segi kamu bangkrut Kang Ujang. Tektor habis uang saya 650 juta waktu itu habis. Nah habis itu diajak temen nih ngajar ke Wijaya Tama. Saya masih berhutang. Masih ingat Kang Ujang Pak Iwan dulu, Iwan Syah. Pernah datang ke sini saya undang. Dialah orang yang membentuk saya dulu, menyukai dunia kampus. Saya bilang, saya nggak punya ilmu ngajar, udah kamu ngajar aja. Nah, terus dia bilang, kamu mau ngajar apa? Gitu. Dia mulai nanya saya pengen marketing, nggak boleh gitu. Kenapa? Di sini orang-orang marketing udah jago-jago gitu. Masa kamu lawan profesor gitu. Kamu siapa lu gitu. Nah, dipaksa, udah kamu ambil entrepreneurship aja. Oh, rupanya dia ngeliat potensi saya gitu. Disitulah saya mulai mengajar. Tapi bener ilmu kepepet. Gaji pertama saya tiap bulan cuma 300.000. Padahal kerjaan saya, gaji saya udah digit. Udah digit gaji saya. Ini 300.000 sebulan. Tapi itu saya bilang tuh, mungkin dia ngeliat ikigai saya ada di situ.
Karena waktu di MM saya sering ngajar juga, ngajarin anak tuh, oh nggak ada dosen saya maju gitu. Kayak gitu perangai saya dulu tuh. Nah sampai situ di Pak Iwan 2007 saya gabung Wiratama, saya menemukan oh inilah hidup saya. Dan sampai mati pun saya tidak akan pernah berhenti mengajar gitu. Karena saya menemukan sebuah filosofi Kang Ujang. Kalau saya kerja di perusahaan orang lain, bisa gaji saya 2 digit, 3 ya, bisa cepet lah sebulan bisa saya. Cuma yang menikmati siapa nanti? Anak saya, istri saya, keluarga besar saya, itu doang. Yeah. Harta kalau di ini kan habis. Bekal akhirat saya berapa sih? Tapi ketika saya punya filosofi, saya didik anak. Setiap semester itu saya rata-rata tuh ada 120 sampai 150 mahasiswa saya. Dari D3, S1, S2, S3. Anggap satu semester 150. 150 setahun 300 saya dari 2007 Kang Ujang. Berapa tuh? 2007 19 tahun ya? Yeah. 19 tahun kali 300 aja ya hampir 6.000. Betul Kang Ujang. Itu baru satu. Yang pelatihan sama saya berapa orang? Yang pelatihan sama saya dulu WUB Jawa Barat tuh Ujang, saya mendidik itu WUB itu 100.000. Kalaupun dinas KUK waktu itu sampai 18.000 deh dulu. Lalu kemarin OPOP tuh 5.000. Yeah. Dan berapa anak didik saya tuh Ujang? Lalu UKM juara berapa gitu? Lalu yang di TV Bandung TV, lalu di Kelai. Saya ngitung itu bisa 50.000 sampai 100.000 anak didik saya. Pendengar kayak gini yang ngejantai. Yeah. Nah, ketika 50.000 itu mendengarkan ilmu saya dan mereka terapin dan saya ikhlas ridho atas ilmu yang saya berikan, itu ngalir nggak pahalanya kan? Insya Allah. Itulah terno dasar saya mau tetap jadi dosen. Alasan saya dulu jadi dosen. Karena saya sadar hidup ini, dunia ini hanya fana, nggak selamanya. Yang kekal itu di mana? Di akhirat kan ya. Maka bekal saya apa? Ya ini, ilmu yang bermanfaat. Sekarang Terano udah jadi anak didik saya, udah jadi murid saya, udah dengar di Kelai. Yeah. Kalau Terano gunakan aja ilmu saya sedikit yang saya berikan, insya Allah berkah nggak buat saya. Jadi amal ibadah nggak buat saya. Jadi, nah itulah Terano. Jadi saya bicara, kenapa saya ingin jadi pengajar? Karena saya ingin mempersiapkan hidup saya setelah di dunia ini. Dan insya Allah pahala itu kan ngalir terus. Kan gitu kan Ujang ya? Ilmu bermanfaat kan ya? Ya kayak Kang Ujang nih, Kang Ujang kan kita mengajarkan nih. Kang Ujang kan jadi guru juga. Ada yang menggunakan ilmu kita Kang Ujang. Kita udah meninggal Kang Ujang. Ilmu Belbis, pensiun purnawira, ilmu financial literasi. Dan mereka terima. Maka jadi bekal nggak buat kita? Iya, itulah Kang Ujang. Iya. Clue-nya di sana. Bagaimana sejatinya kita itu punya konsep, oh kita itu. Ya, kalau dilihat dari cerita Pamer, memang ikigainya di situ ya Pamer, udah betul jelas, sekali. udah sangat jelas. Betul. Alhamdulillah Kang Ujang. Jadi bagaimana kita punya konsep mendasar gitu ya gitu. Ikigai kita itulah yang jadi kalau saya bilang ini, ada orang bisa Pamer saya mau jadi profesional aja deh, umurku udah 50. Saya nggak mau terjebak lagi. Tahun 2021 sampai 2023 tuh udah cukup buat saya. Saya invest di situ dan saya ini ujungnya saya juga yang kena sama polisi. Enggak deh, umur saya udah segini. Ya saya masuk Kang Ujang ke Satreskrim di Polsek. Meskipun cuma jadi saksi, tapi auranya bisa nggak. Sama kanitnya saya diwawancara, Pak gini ya saya jelasin, karena saya nggak salah saya jujur aja semua gitu. Kalau sekali saya bohong pasti saya nutupin dengan bohong lagi. Pasti polisi bisa tahu Kang Ujang. Enggak. Ada nawarin Pamer bisnis yuk, bisnis pertanian. Pak ini Kang Ujang, ini
ini karet, Nah, pohon karet. ya, ya. Pamer mas 100 juta pamer saya jadikan pengawas. Enggak. Bisnis dengan petani saya butuh effort lebih gitu. Kalau saya masuk ke situ udah saya ikhlasin aja duit daripada saya sakit hati. Emang bukan ikigai saya. Ya anak didik saya banyak yang jadi Kang Ujang tah, alhamdulillah. Tapi saya kan nggak ngiri. Dengan segini aja rezeki saya udah bersyukur sayanya gitu. Semakin banyak harta saya nanti makin berat pertanggungjawaban saya di akhirat. Kamu dapat dari mana, kamu gunakan buat apa, kan gitu aja gitu. Makanya kasihin ke istri kamu. Betul juga. Ketika ditanya, tanya istri saya. Terus saya dia pakai buat apa gitu. Kang Ujang bisa aja. Pegang uang. Betul. Saya kepengen ngomong cuma buat bensin doang gitu. Nah, itu Kang Ujang. Ini ada satu nih, Kang Ujang dari Modis Jawa dari Bandung. Hadir Pak, alumni UB yang alhamdulillah karena ilmu dari Bapak sekarang bisa ekspansi ke pasar Eropa. Jazakallah Pak Mer. Sama-sama Teteh gitu. Sama-sama. Karena ketika seorang guru, jangan pernah guru itu merasa bisa mengharapkan sesuatu pada dirinya. Ya. WUB itu wirausaha baru ya? Ya, dulu kan sering kasih Pak Dudi gitu. Ya. Itu zaman Pak Aher ya? Pak Aher dulu. Gitu. Pak Dudi waktu itu masih beliau Kominfo, bukan. bukan. Pak Anton dulu. Ingat nggak? Pak Anton juga pernah saya undang ke sini. Pak Anton. Tadi pagi ketemu Pak Dudi. Oh gitu. Lagi jalan di Dago. Oh. Alhamdulillah beliau masih sehat. Alhamdulillah, Pak Dudi dulu kalau nggak salah Pak Dudi masih waktu itu di Kominfo. Lalu tukeran sama Pak Dudi ke Dinas Koka, Pak Anton ke, kalau nggak salah seingat saya waktu itu Pak Anton ke Kominfo. Pak Anton banyak banget ini sepanjang saya kuliah, beliau juga oponen ahli saya di S3, beliau yang membaca disertasi saya gitu. Luar biasa. Jadi selamat ya Teteh, alhamdulillah. Jadi terlalu kejawab ya. Udah panjang lebar nih taruh. Iya. Cerita. Jadi insya Allah kamu doain aja saya sehat. Saya bilang gitu. Ilmunya terus saya bagikan ke orang gitu. Orang juga bisa paham. Nah, kepuasannya di situ. Saya tidak transaksional. Ya, rezeki mah Allah yang ngatur. Yeah. Apalagi sekarang yang kita cari nyari emas segunung-gunung gitu. Ya persiapan sekarang mah dunia ke sana ya gitu. Yeah. Nah itu Kang Ujang. Oke, Mamer, rasanya kita harus sudah. Ya Allah ya Tuhan. Udah 8:30 lewat ya Ujang. Tuh ya Allah. Hari ini dalam Belbis Pensiunpreneur. Dan terima kasih sahabat Kelight Anda yang sudah menyimak perbincangan kita bersama Dr. Melissa Hendry dalam Belbis Pensiunpreneur. Mungkin ada hal-hal yang akan disampaikan untuk sahabat Kelight. Ya, baik sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah qadarulahnya saya bisa sampai di radio tadi. Saya bisa berbagi sahabat-sahabat sekalian. Kita sama-sama belajar. Saya ngingetin diri saya juga gitu. Jadi tema kali ini kita bahas tentang bagaimana seorang karyawan mempersiapkan berbisnis juga gitu di masa dia masih aktif bekerja. Tapi nggak boleh kita merugikan orang lain tempat kita bekerja. Ada 5 hal yang saya highlight. Pertama adalah milikilah mindset bahwa bisnis yang kita jalan itu adalah semata-mata hanya untuk persiapan masa pensiun. Yang kedua, carilah peluang yang sesuai dengan ikigai kita gitu. Ikigai kita tuh yang akan membuat kita istilahnya ya bisa nyaman di situ gitu. Nah yang ketiga, siapkan tim, cari tim. Jangan pernah bayangkan kita bekerja sendiri gitu. Yang keempat, siapkan uang sebagai modal dalam bekerja bisnis. Yang kelima adalah kita gunakan ilmu bisnis manajemen yang kita miliki, dapatkan selama bekerja untuk kita menjaga bisnis, memulai menjalankan dan kembangkan bisnis itu. Insya Allah selama kita bersitus karyawan kita akan lebih baik saja gitu. Itu Kang Ujang. Insya Allah kita akan bisa membuat
much better gitu. Masa kerja kita jalan gitu, bisnis kita juga jalan, masa pensiun kita lebih happy. Insya Allah itu akan bisa kita lewati. Sama-sama sekarang kalau sama-sama ini ya silahkan kita bisa berdiskusi lebih panjang Kang Ujang ya tentang pensiun ini. Izin saya baca dulu boleh Kang Ujang? Ya, silakan Bapak. Oke. Rentires, makasih. Madu Aldani, makasih. Flasite 23, makasih. Divakik, makasih. Mak Cirebon, Intan Ringanis, makasih. Cecep Nugraha 9, makasih. Modis Jawari, terima kasih. Kiasa, makasih. Azra Mahani, makasih. Raihan Rahmadian, makasih. Tenenden, makasih. SSH Saniah, makasih. Silmuh, makasih. Faris Kah, makasih. Aunti Telabel, makasih. Dari Kelet Kang Ujang ya. Dari Kelet itu lalu ini Sofyan Spera Surat, makasih. Adi Hidayat New, makasih. Modisi terima kasih. Hema Face Masih, makasih. Sabtono Anusko Tony, makasih. Dazis, makasih. Jesu Krisno, makasih. Rosmariana, makasih. Kang Saputra 33, makasih. Marwah Hemi, makasih. Ari Souvenir, makasih. Doni underscore Beholder, makasih. Jajat Setiawan, makasih. Raihan Rahmadian, makasih. Following Footstep, makasih. C Sastra, makasih. Davin, makasih. NRS CTV 210, makasih. Itu Jang. Oke, terima kasih sekali lagi sahabat K-Light, Anda yang sudah dekat bersama Delvis Pensiun Planner untuk hari ini, hari Jumat 24 Juli 2026. Dan kita akan semua kembali di Jumat mendatang ya Pak Mer ya? Ya, tapi betul. hari Minggu gitu ya, kita akan Insya Allah ketemu ya. semua dalam Financial Literasi Corner hari Minggu jam 9 pagi Pak Mer ya.